warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Hafensi. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Japura Laur, Kabupaten Cirebon. Saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kali ini saya akan ditemani rekan sejawat saya, yaitu saya Ibu Alfulaila dari SDN 2 Japura Laur. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan bersama. Baik. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehingga kita hari ini kita melakukan pra-observasi ya. Seperti rencana Ibu kemarin katanya hari ini melakukan pembelajaran di kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan melakukan pra-observasi dulu dengan Ibu. Tujuannya adalah supaya Ibu Lela lebih siap, lebih oke dalam melakukan praktek pembelajaran di kelas. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Lela, Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Dalam pembelajaran nanti Bu, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Dalam proses pembelajaran nanti saya rencananya tujuan pembelajarannya itu ada 3 macam. Ini mengenai pecahan ya Bu materinya. Yang pertama yaitu melalui video pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa dengan aturan 4. Yang kedua, melalui demonstrasi media konkret peserta didik dapat mengonsepkan penjumlahan pecahan biasa dan campuran dengan penyebut berbeda dengan benar. Terus tujuan yang ketiga yaitu melalui penugasan LKPD peserta didik dapat memutuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran yang berpenyebut berbeda dengan tepat. Baik, berarti tujuannya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, siswa tadi harus bisa mengidentifikasi tentang penjumlahan, operasi hitung penjumlahan pecahan. Yang kedua, mengkonsepkan ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan demonstrasi ya Bu, yang memecahkan penyelesaian masalah dalam operasi hitung pecahan. Oke, baik Ibu. Kemudian yang kedua yaitu apakah area pengembangan yang akan Ibu angkat di pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh saya itu yang pertama itu sistem pembelajaran yang lebih ke student center, yaitu yang berpusat kepada siswa ya Bu. Terus aspek yang kedua yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik, di mana saya mengharapkan peserta didik mampu untuk menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan benar. Baik, bagus. Berarti areanya akan berpusat pada peserta didik ya Bu ya, dengan mengembangkan pengetahuan siswa dan mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah operasi hitung pecahan. Kemudian Ibu, strategi atau metode apa yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk strategi sendiri saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa ya Bu, yang diintegrasikan pada sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk metodenya yang tadi Bu tanyakan, saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Baik, berarti modelnya Ibu sudah memetakan ke dalam diferensiasi ya Bu ya. Berarti Ibu sudah mengatakan tentang belajar siswa berdasarkan kinestetik, auditori, sama visual ya Bu ya.
Bagus. Kemudian untuk modelnya pembelajarannya Ibu, modelnya menggunakan apa? Model pembelajaran sendiri saya menggunakan PBL, yaitu problem based learning, yang nanti saya coba untuk di pembelajaran pecahan ini. Untuk medianya Bu, apa media yang akan digunakan dalam pembelajaran? Media sendiri saya menggunakan video pembelajaran, terus medianya dengan benda konkret yaitu buah-buahan, dan media selanjutnya itu menggunakan LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Bagus, berarti nanti siswa bisa berdemonstrasi sendiri ya Bu ya, mempraktikkan bagi benda menjadi pecah-pecah. Kemudian Ibu satu lagi, untuk penilaian atau evaluasi yang Ibu pakai untuk pembelajaran nanti kira-kira apa? Saya sendiri menggunakan LKPD ya Bu, yang akan dibagikan ke setiap kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompoknya. Di salah satu dari kelompok ke depan, kelompok lainnya menanggapi. Begitu juga nanti secara bergantian, kelompok lainnya mempresentasikan, kelompok lainnya boleh bertanya dan menanggapi. Bagus Ibu. Saya kira sudah cukup untuk praobservasi kali ini. Persiapan yang saya nilai sudah bagus. Mudah-mudahan nanti Ibu lebih siap, lebih hebat dalam pemakaian pembelajaran. Selamat melaksanakan pembelajarannya Bu ya. Nanti saya akan masuk kelas untuk observasi Bu. Terima Terima kasih. kasih Bu Lela. Mangga silakan. Stop, gerak. Dan depan gerak. Beri salam gerak. Gerak, gerak. Beri salam gerak. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Arkan. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mencoba mendemonstrasikan pecahan dengan menggunakan buah-buahan. Coba. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu saya sini coba. Boleh maju ke depan? Ya. Ini ada satu buah apa? Pisang. Ada berapa pisangnya? Satu. Kita akan mencoba merubah pisang yang satu ini menjadi sebuah pecahan. Coba kalian hati-hati ya. Potong pisangnya menjadi 3 bagian. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Coba lihat. Ini pisang yang tadinya utuh dipotong menjadi berapa bagian? 3. Jadi bentuk pecahannya seperti apa? 1/3. Coba maju ke depan Arkan. Bentuk pecahan dari pisang ini seperti apa? Betul atau salah? Betul. Ya, boleh tepuk tangan buat Arkan. Pisang yang jadinya satu, satunya apa namanya? Kalau yang di atas namanya apa? Di bawahnya penyembur. Jadi dari satu pisang ini dipotong menjadi 3, jadi bentuk pecahannya 1/3. Coba kelompok 2. Maju salah satu keluarganya, ayo. Lihat atas sini, boleh ke depan. Ibu punya apa ini? Apel. Kelompok 2 akan mencoba membuat pecahan dari apel ini. Hati-hati ya, Sidik ya, ini karena pisang. Coba ibu minta apel ini dipotong menjadi 6 bagian. Ini yang satunya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk sini. Ini apel yang tadinya utuh dipotong menjadi berapa bagian? 6. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bentuk pecahannya dari apel seperti apa? Berani ke depan. Boleh. Tulis bentuk pecahan dari apel yang tadi. 1/6. Boleh. Kita bertepuk tangan. Semua grup mendemonstrasikannya. Sekarang dua grup
menjumlahkannya lebih mudah. Caranya diapakan? Harus dikali. Pintar. Nanti ini yang bawah dikali, kalau yang atasnya dikali apa? Kali silang. Iya. Nih, yang atas yang bawah dikali silang. Coba pelan-pelan dulu ya. Kita bawahnya dulu. 4 kali 5 berapa anak-anak? 20. 20. Tulis 20. Nah, ini di bawah udah 20 ya. Sekarang yang pertama 2 dikali 5 harus dikali silang ya. 10. Ini 3 dikali 4 12. Berapa ayo? 10 ditambah 12 berapa? 22. Ini besar yang di atas atau yang di bawah? Besar yang di atas. Nanti kita rubah menjadi pecahan sempurna. Coba siapa yang bisa ya? Ada nggak yang bisa? Jadi berapa yang atas? Ini. Ini 22 per 20 dirubah menjadi pecahan campuran. Ini kan kalau 20 2 berarti berapa? 20 plus 2. Ini kerjakan L sampai D-nya secara berdiskusi. Ada soal, kerjakan secara berkelompok, jangan bareng-bareng. Ya, boleh saling berdiskusi. Saling berdiskusi. Ya, coba dihitung dulu. Ya. Ya, boleh disederhanakan. Bisa? 19 tuh 15 ditambah berapa? Yang sebenarnya. Maju. Mundur. Kanan. Konsentrasi kiri. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Silakan ditutup oleh Akan dengan berdoa bersama-sama. Sebelum pulang kita berdoa boleh. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching dalam fase pasca observasi terhadap teman saya. Selamat siang Bu Lela. Selamat siang Bu. Bagaimana Bu Lela, masih tetap semangat siang ini?
Insya Allah semangat. Iya. Bu Lela, mohon maaf saya minta waktunya sebentar. Saya ingin melakukan pasca observasi ya Bu ya, dari pembelajaran yang sudah Bu Lela tadi lakukan dan saya pun tadi sudah mengobservasi. Mudah-mudahan dari pasca observasi ini menjadikan bahan refleksi ya Bu ya, buat Bu Lela juga mungkin buat saya, bagaimana rencana ke depannya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan Ibu terkait pembelajaran yang tadi sudah Ibu lakukan di kelas. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu nih ketika diobservasi di kelas pada saat melaksanakan pembelajaran. Jujur ya Bu, ada rasa grogi karena kan walaupun setiap hari kita mengajar, tapi kan biasanya kan tidak ada observer yang ada di belakang kita. Tapi sekarang diobservasi langsung, jadi seolah-olah kita diawasi, jadi ada rasa grogi dan deg-degannya. Seperti itu. Grogi ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas? Menurut Ibu, proses pembelajarannya itu apakah sudah berhasil, lancar atau bagaimana Ibu? Yang menurut saya tadi sedikit kurang maksimal ya Bu. Sebenarnya kalau dari rencana yang berdiferensiasi dalam pembentukan kelompok tadi sudah berjalan dengan baik. Cuman tadi yang saya lihat ada anak-anak yang masih belum berani ya untuk mengutarakan apa yang dia pelajari hari ini. Jadi lebih ke apa ya, anak-anaknya itu aja gitu. Jadi anak yang sudah berani ke depan ya siap gitu, tapi kalau anak yang belum terbiasa itu tadi masih malu dan bahkan ditunjuk pun tadi kayak kurang siap gitu Bu, dan tidak mau. Jadi mengenai diferensiasi prosesnya bagaimana Ibu menurut Ibu yang tadi? Kalau sudah dilaksanakan. kalau prosesnya sih saya sudah berusaha sesuai dengan simak-simaknya ya Bu. Jadi ada yang kelompoknya sesuai dengan model belajar mereka kan, ada yang estetik, ada yang auditory, dan yang visual itu sudah sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran model kajian dengan berdiferensiasi. Oke, baik Ibu, apakah Ibu menemui hambatan-hambatan pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Kira-kira apa Bu hambatannya Bu? Hambatannya ada ya Bu, tadi pas pembelajaran dimulai tiba-tiba laptopnya itu tidak mau nyala. Iya. Karena tadi tuh kayak nggak masuk ya. Iya. Kayak nge-hang, baterainya keburu habis. Mungkin itu salah satu hambatan buat saya, dan tiba-tiba saya juga jadi kan ngeblank ya, karena harusnya udah siap pemutaran video, tiba-tiba videonya tidak menyala. Ya, Itu kan benar-benar jadi hambatan buat saya ya Bu. betul. Itu berarti tadi hambatan secara teknis ya Bu ya. Iya. Kalau hambatan dari siswanya bagaimana? Mungkin dari Ibu sendiri? Itu jadi hambatan dari siswa tuh tidak menyeluruh semua siswa interaktif gitu ya. Jadi ada siswa yang hanya mengikuti tapi tidak mau mengutarakan apa yang dia pelajari hari ini. Dia belum berani, Tidak percaya diri, dia belum percaya diri untuk mengutarakan pendapatnya. Iya, betul. Oke Bu, terkait hambatan-hambatan tadi ya Bu, tadi kan Ibu sudah mengutarakan bahwa hambatan yang pertama adalah hambatan teknis, itu dari laptop dan fokus yang dicolok tidak bisa nyala. Kemudian yang kedua hambatan dari siswa ya Bu ya, yang tidak mau interaktif secara menyeluruh. Terkait hal tersebut Bu, kira-kira menurut Ibu apakah Ibu punya solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ke depannya? Mungkin nanti saya ke depannya untuk kedepannya sebelum pembelajaran dimulai, sarana dan prasarana dari yang akan saya gunakan sudah saya siapkan dulu di kelas, saya maksimalkan dulu sebelum pembelajaran dimulai. Itu untuk tekniknya, jadi semua medianya saya sudah siapkan dulu, kita dimatangkan dulu, baik dari laptopnya maupun media konkretnya. Nah, untuk siswanya nanti mungkin kita lebih ke pendekatan lagi. Jadi
tidak hanya anak itu aja yang aktif di kelas, tapi diharapkan semua siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya, bagus Ibu, solusinya sudah bagus sekali. Berarti nanti ke depannya kalau Ibu mau melaksanakan pembelajaran secara teknis, peralatan harus sudah siap sebelum tank jam masuk ya Bu ya. Ya, siap. Kemudian tadi akan melakukan pendekatan secara individu terhadap siswa agar siswa bisa interaktif, dan mungkin Ibu akan memperbaiki rancangan pembelajaran ya Bu ya. Betul, baik. Terkait tadi Ibu, solusi yang Ibu utarakan kepada saya, kira-kira kapan Ibu rencana Ibu mau melakukan perbaikan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kira-kira kapan Ibu? Rencana perbaikannya insya Allah secepatnya ya Bu ya. Minggu depan pembelajaran pertama di hari Senin saya akan mempersiapkan RPP yang lebih baik lagi, terus yang medianya, alat peraganya semua saya maksimalkan lagi, dan mudah-mudahan hasil pembelajarannya lebih baik dari yang sebelumnya. Amin, amin. Semoga ya Bu ya. Ya, amin. Semoga solusi yang sudah Ibu berikan, kemudian Ibu akan melaksanakannya, mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi, dan pembelajaran juga tetap berpihak pada murid, dan murid akan selalu interaktif dan merasa nyaman, senang dalam belajar. Baik Ibu Lela, terima kasih atas waktunya. Tadi dari secara keseluruhan dari fase praobservasi, observasi dan post-observasi, menurut saya Ibu sudah bagus. Kemudian solusi juga Ibu sudah sampaikan, tinggal Ibu mau laksanakan ke depannya supaya lebih baik. Kemudian apakah ada yang Ibu mau sampaikan Bu? Saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kesempatannya yang sudah Ibu berikan ke saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi buat saya untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih kalau bisa saya lebih semangat lagi untuk membimbing siswa lebih interaktif di dalam kelas dan pembelajarannya tersampaikan dengan baik. Baik, mudah-mudahan ya Bu ya. Saya juga berterima kasih selama ini Bu Lela sudah membersamai saya dalam menjalani melakukan coaching ya Bu ya. Semangat Ibu, tetap semangat mendidik siswa. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum.